Beri jawaban jujur. Indra Syafri terima mandat PSSI jika latih timnas senior di Piala AFF 2024. Full senyum, SBY bangga timnas Indonesia U19 gondol trofi AFF. Bonus menanti skuad Garuda Nusantara. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 merugikan timnas, Erick Thohir geram. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Beri jawaban jujur. Indra Syafri terima mandat PSSI jika latih timnas senior di Piala AFF 2024. Kabar mengejutkan datang dari pelatih yang baru saja membawa anak asuhnya meraih gelar juara AFF U19 Indra Syafri yang dikabarkan akan menggantikan Sintayong sebagai pelatih timnas senior. Pada bulan November mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi dua event yang sama pentingnya, yaitu Piala AFF 2024 dan juga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal pertandingan kedua event tersebut sangat berdekatan sehingga akan sangat sulit untuk timnas Indonesia bisa tampil maksimal. Pada November mendatang, skuad Garuda akan tampil di fase grup Piala AFF 2024 melawan Myanmar pada 24 November, Laos pada 27 November, dan terakhir Vietnam pada 30 November. Lalu pada bulan yang sama, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan memiliki dua laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada 14 November dan Arab Saudi pada 19 November. Salah satu langkah yang bisa diambil PSSI adalah dengan membentuk dua timnas Indonesia. Satu tim menghadapi Piala AFF, sedangkan tim lainnya berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan skuad Sintayong, sebab event ini penting untuk menaikkan ranking FIFA. Sementara timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 akan diisi pemain yang bermain di kompetisi domestik atau anak-anak muda dan pelatih yang memimpin pun baru. Kini ada dua kandidat yang disebut-sebut pantas untuk menangani timnas Indonesia di Piala AFF. Mereka adalah Indra Syafri dan Nova Arianto yang sebelumnya membawa timnas Indonesia U16 duduk di peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Terkait kans pelatih timnas Indonesia di Piala AFF, Indra Syafri mengaku tidak menolak jika pada akhirnya PSSI memberikannya tugas baru untuk melatih timnas Indonesia senior. Akan tetapi dia tahu diri meski sudah mengantarkan Garuda Nusantara menjadi juara Piala AFF U19 2024, pelatih asal Sumatera Barat ini juga tidak ingin terlalu berkoar-koar soal kans tersebut. Di samping itu, Indra Syafri pun berharap membantu menjadi juara Piala AFF U19 ini bisa terus terjaga hingga turnamen-turnamen berikutnya. Full senyum, SBY bangga timnas Indonesia U19 gondol trofi AFF. Pelatih timnas Indonesia senior Sintayong turut memberikan selamat atas keberhasilan skuad U19 dalam menjuarai Piala AFF U19 2024. Dalam pertandingan final Piala AFF U19 2024 yang berlangsung Senin kemarin malam, skuad Garuda Nusantara berhasil menang tipis atas Thailand dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, gol sematawayang skuad Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Reven pada menit ke-18. Sebagai informasi, momen timnas Indonesia U19 terakhir kali angkat trofi terjadi pada tahun 2013, tepatnya saat menjuarai Piala AFF U19 setelah mengalahkan Vietnam di partai final. Pasca laga keberhasilan timnas Indonesia U19 mengakhiri puasa gelar pun berhasil mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pelatih skuad senior Sintayong. Melalui akun Instagram pribadinya, pelatih asal Korea Selatan tersebut turut memberikan selamat kepada timnas Indonesia yang berhasil menjadi juara. Hal ini menunjukkan kebanggaan pelatih asal Korea Selatan itu terhadap prestasi timnas Indonesia kelompok umur. Jika melihat dari statistik penampilan, pencapaian timnas Indonesia U19 di edisi kali ini bisa dibilang sangat mentereng. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara mampu melahap 5 pertandingan dari penyisian grup hingga partai final dengan kemenangan.
Selain itu, Chance Raven CS juga sukses mencetak 16 gol sepanjang turnamen yang menjadikan mereka tim paling produktif kedua setelah Malaysia. Jika dibandingkan di Piala AFF U19 2023 lalu, timnas Indonesia hanya bisa mencetak 14 gol dan sempat telan satu kekalahan kala bertemu Vietnam di penyisihan grup. Kini dengan pencapaian apik di ajang Piala AFF U19 2024, skuad Merah Putih diharapkan bisa melanjutkan hasil positif ini saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 bulan September mendatang. Di babak kualifikasi Piala Asia U20 nanti, timnas Indonesia tergabung di grup F dan akan berhadapan dengan Yaman, Timor Leste, serta Maladewa. Bonus menanti skuad Garuda Nusantara. Usai berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024, manajer timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki Iskandar membeberkan agenda Garuda Nusantara dalam rangka menyongsong kualifikasi Piala Asia U20 2025. Berbicara kepada pers setelah pertandingan, Ahmad Zaki selaku manajer timnas mengutarakan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September nanti. Oleh karena itu, skuad asuhan Indra Syafri akan melakukan pemusatan latihan. Zaki menuturkan bahwa Garuda Nusantara akan berkumpul lagi pada pertengahan Agustus untuk melakukan TC untuk turnamen kecil di Korea Selatan. Sementara itu, dengan keberhasilan tim Merah Putih menambah koleksi trofi AFF U19 ini, dipastikan para pemain masa depan Indonesia akan menerima bonus melimpah. Memang, Zaki selaku manajer timnas pernah menegaskan bahwa bentuk keberhasilan dan prestasi timnas adalah prioritas utama sebelum memikirkan hal-hal lain seperti bonus. Namun, Zaki juga memastikan bahwa tentunya nanti ada bentuk apresiasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kini, para pemain terlebih dahulu akan dikembalikan untuk istirahat sementara sebelum mulai melakukan TC pada pertengahan Agustus nanti. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 rugikan timnas, Erick Thohir geram. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat suara atas keputusan tim pesaing timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam pemilihan kandang. Dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga, maka selangkah lagi skuad Garuda bisa kembali mencicipi Piala Dunia 2026. Namun kesulitan tak hanya dari lawan-lawan timnas Indonesia di grup C saja, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, tetapi juga pilihan kandang yang berbeda akan membuat timnas Indonesia bermain tidak nyaman di laga tandang. Sebut saja Arab Saudi yang baru memilih Stadion King Abdullah Sports City Jeddah di putaran ketiga ini. Sebelumnya Arab Saudi lebih memilih untuk bermain di Stadion Al-Fateh dan Stadion Universitas King Saud, yang mana penontonnya tak pernah lebih dari 20.000 penonton yang hadir. Namun kali ini Arab Saudi memilih Stadion King Abdullah Sports City Jeddah yang memiliki kapasitas stadion sebesar 62.000 kursi penonton. Erick Thohir mengaku tetap harus menghadapi putaran ketiga ini dengan optimis. Putaran ketiga ya kita hadapi, jangan sampai pemain cedera dan saya rasa pertandingan berat lawan Arab Saudi. Kita ke sana lalu kita tuan rumah jamu Australia di sini, kata Erick Thohir. Selain Arab Saudi, pemilihan kandang dari tim lawan timnas Indonesia lain pun tak kalah melelahkan. Ya, Bahrain justru memilih bermain di Stadion Nasional Bahrain Rifa yang selama ini selalu penuh oleh penonton. Kemudian ada Cina yang juga akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football. Tak hanya memiliki kapasitas penonton hingga 50.000 kursi, lokasi stadion ini pun berada jauh dari pusat kota, tepatnya di Qingdao. Timnas Indonesia sendiri pun akan menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai kandang karena Stadion Gelora Bung Karno akan digunakan untuk menjamu Paus Fransiskus pada September mendatang. Meski sama-sama berpindah kandang, Erick Thohir berpesan agar timnas Indonesia tetap baik pada tim tamu.